Kali ini saya membahas materi fisika SMA kelas 10 sebenarnya, kurikulum baru ya. Kalau kurikulum lama itu masuk ke SMA kelas 11 tentang impuls dan momentum ya. Impuls dan momentum ini saya bahas juga rumus-rumus dan simpel konsepnya. Lalu ada 3 latihan soal yang akan saya bahas. Jadi pastikan tonton dari awal sampai akhir supaya kalian bisa benar-benar ngerti tentang konsep juga tentang latihan soal, karena saya akan bahas satu persatu latihan soalnya. Jangan lupa subscribe juga ya guys, biar update terus video-video dari kita. Nyalain bell notifikasi kalian, oke? Nah, saya bahas yang pertama tentang impuls ya. Impuls ini rumusnya adalah F kali delta T. F kali delta T. F kali delta T ini adalah gaya dikali dengan selisih waktu ya. F adalah gaya dikali dengan delta T, selisih waktu di mana gaya tersebut mengenai benda. Jadi kalau kalian punya pemukul kasti gitu ya, pemukul bola kasti, semakin lama bola dengan pemukul bersentuhan, ya kan, delta T makin besar, impulsnya atau kecepatan akibat pukulan kalian pasti makin cepat. Kalau kalian bersentuhan antara bola dengan pemukulnya hanya sebentar gitu, hanya kalian sentuh 0, sekian detik dibandingkan sama kalian ayunkan dari belakang sampai ke depan, itu pasti beda kecepatan yang dihasilkan oleh pemukul terhadap bola, ya kan. Makanya impuls juga sebanding dengan perubahan momentum, yaitu M kali V2 min V1, di mana V-nya itu kecepatan. Ingat ya, kecepatan ini vektor, jadi ada arahnya ke kiri ke kanan itu beda, ke kiri negatif biasanya, ke kanan positif. Nah, I itu impuls sama dengan momentum, satuannya kilogram meter per second. M harus dalam kilogram masanya. Nah, momentum sendiri itu adalah M kali V ya, lambangnya P kecil. Momentum satuannya kilogram meter per second, di mana M-nya massa dan V-nya adalah kecepatan dalam meter per second. Lalu ada hukum kekalahan momentum ya, jangan lupa ini hukum kekalahan momentum terjadi ketika ada suatu tumbukan atau tabrakan. Momentum sebelum harus sama dengan momentum sesudah. Andaikan ada dua benda yang akan bertabrakan, benda 1 M1 kali V1, benda 2 M2 kali V2, pasti sama dengan momentum sesudah tabrakan, M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Ya, jadi anggaplah ini ada dua benda tabrakan gitu ya. Ada V1 lalu benda kedua V2. Nah, karena benda keduanya ke kiri, ini pasti negatif nih. Kalau benda duanya ke kiri, ini negatif. Nilai V yang kita masukkan ke dalam rumus ini masukinnya negatif ya, jangan salah. Lalu tahu dari mana V1 aksen sama V2 aksen? Nah, ini tergantung tumbukannya gimana. Ada lenting sempurna, lenting sebagian, atau tidak lenting. Kita hubungkan dengan nilai E, yaitu E sama dengan 1 untuk lenting sempurna, di antara 0 sampai 1 untuk lenting sebagian, dan E sama dengan 0 untuk tidak lenting sama sekali. Apa itu E? E itu adalah koefisien restitusi ya, E kecil koefisien restitusi, rumusnya adalah min delta V aksen dibagi delta V ya kan, perbandingan antara selisih kecepatan setelah tumbukan dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan. Jadi ada tanda minus di depannya, min dari V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Nah, ini perhatikan nilai E bisa dicari dengan cara seperti ini, atau malah kalau E-nya udah tahu, kalian buat cari V1 aksen sama V2 aksen dari persamaan E ini, digabungkan dengan kekekalan momentum. Mungkin nanti di soal lebih jelas ya. Lalu mengenai tumbukan bola mengalami pantulan berulang-ulang kali, misalnya awalnya tingginya adalah H1, lalu dia memantul tingginya H2, lalu memantul H3 dan seterusnya, itu bisa dicari ketinggian dari nilai E sebenarnya. Kalau kalian punya nilai E atau kalian ditanya misalnya pantulan ke-4, berarti H4-nya berapa, itu bisa dihitung sebenarnya dari nilai E, yaitu selalu H2 per H1 gitu ya, sama dengan H3 per H2 atau H4 per H3 dan seterusnya. Jadi yang pantulan berikutnya dibagi pantulan yang sebelumnya, ketinggian pantulan berikutnya dibagi ketinggian pantulan sebelumnya. Jelas ya, ini untuk impuls dan momentum kurang lebih rumusnya hanya seperti ini, nggak sulit, tapi kadang-kala dihubungkan dengan hukum kekalahan energi. Hukum kekalahan energi ada di bab tentang usaha energi, kalian bisa lihat. Itu nanti soal-soalnya beberapa jenis akan dihubungkan dengan hukum kekalahan energi juga.
Nah, di sini saya mau bahas soal nomor 1, ada suatu gaya mendatar F-nya 50 tambah 2T. Jadi dalam fungsi waktu, bekerja pada sebuah benda dalam selang waktu dari T-nya 0 sampai T-nya 4. Jadi 4 detik, tapi T-nya dari 0 sampai 4 gitu ya. Buatlah grafik untuk T sama dengan 0 sampai T-nya sama dengan 4. Nah, kalau ditanya diminta bikin grafik, kalian harus tahu cara bikin grafik ya. Harus tahu cara bikin grafik. Itu F sama dengan 50 plus 2T. Berarti ini kan grafik linear. Mirip sama Y sama dengan MX tambah C gitu. Persamaan garis biasa. Untuk membuat grafik, berarti kalian butuh 2 titik. Titik apa aja? Ya, kita misalin aja kalau T-nya 0, maka F-nya adalah 50, ya kan? Sama satu lagi, kalau T-nya 4, F-nya maka 58. Ini sebenarnya saya pakai data yang udah ada aja, 0 sama 4. Kalian boleh 0 sama 1, 0 sama 2, terserah gitu ya. Nah, grafiknya seperti apa? Grafiknya ini berarti sumbu X-nya adalah waktu. Lalu sumbu Y-nya adalah F, ya kan? Sama seperti Y sama dengan MX plus C, T-nya ini seperti X di dalam grafik persamaan garis lurus gitu ya. Jadi F-nya sumbu Y, T-nya sumbu X. Nah, dia titik awalnya adalah di 0, waktu 0 dia 50, andai kata di sini 50. Lalu ada 58 di atasnya. Waktu T-nya 4 gitu ya. Jadi T4 di sini, T0 di sini. Nah, inilah grafiknya nih. Garis lurus, tinggal 2 titik dihubungkan, ya kan? Ini adalah persamaan F sama dengan 50 plus 2T. Kalau ditanya yang A buat grafik, ya kan? Yang B hitunglah impuls yang dikerjakan oleh gaya tersebut menggunakan grafik. Nah, kalau ditanya tentang impuls, itu kalian bisa pakai luas di bawah grafik dari 0 sampai 4 detik. Ya, jadi impuls itu sebenarnya kan delta P, ya kan, atau F kali delta T. Nah, ini kalian bisa hitung juga dari grafik, itu tinggal luas di bawah grafik. Ya, luas di bawah grafik. Grafiknya adalah grafik F terhadap T gitu ya. Kalau diminta dari 0 sampai 4, berarti ini pakai luas trapesium berarti ya. Jumlah sisi sejajarnya 50 tambah 58 dikali tingginya 4, berarti dibagi 2. Hasilnya adalah 216. Satuannya berarti kilogram meter per second, ya kan? Atau newton kali second, sama aja sih. Karena F kali delta T, ya kan? F kali delta T itu newton kali second. Jadi jawabannya 216. Lalu yang C, akibat gaya ini benda mendapat kecepatan 50. Berapakah massa benda tersebut? Nah, kita hubungkan impulsnya terhadap delta P berarti ya. Karena ada massa sama kecepatan V2 kurang V1. Awalnya dia bendanya diam, jadi impulsnya udah tahu 216. Masanya nggak tahu, V-nya dibilang jadi 50, awalnya 0 gitu kan. Berarti masanya adalah 216 dibagi dengan 50, yaitu 4,32 kg. Jadi massa benda tersebut 4,32 untuk menyebabkan bendanya mengalami kecepatan 50 meter per second. Jelas ya? Jadi ini ada definisi yang pertama tentang impuls F kali delta T atau delta P, M kali delta V gitu, atau V2 min V1, tapi bisa juga dicari dari grafik F terhadap T. Luas di bawah grafik adalah impuls. Lalu nomor 2, ada 10 pangkat 23 butir elektron setiap 0,1 detik menumbuk layar monitor komputer dengan kecepatan rata-rata 10 pangkat minus 8. Berapakah gaya yang dikerjakan oleh elektron tersebut? Berarti total elektron, di mana massa satu elektronnya kalian tahu ya. Jadi ini juga sama, masih tentang impuls. F kali delta T, impuls juga sebagai delta P. Nah, ini saya gabungkan gitu ya. Ini saya gabungkan, berarti delta P sama dengan F kali delta T. Delta P-nya adalah M kali V2 kurang V1, ya kan? Sama dengan F kali delta T. Nah, masanya adalah, perhatikan karena jumlah elektronnya 10,423, berarti kita harus kaliin nih, butir elektronnya dikali massa satu elektron. Satu elektron kan 9 kali 10 pangkat 31 ya. V2 min V1 berarti 10 pangkat minus 8 dikurang mula-mulanya dianggap 0 sama dengan gaya kali selisih waktu atau selang waktunya adalah 0,1 ya. Maka kita peroleh F-nya adalah
9 kali 10 pangkat minus 15 Newton. Ya, 9 kali 10 pangkat minus 15 Newton yang dikerjakan oleh total 10 pangkat 23 butir elektron terhadap layar monitor komputer. Nomor 3, mobil bergerak dengan massa 500 kg, bergerak lurus dengan kecepatan 36 meter per second. Setelah berapa saat bergerak, mobil tersebut menumbuk sebuah tembok dan langsung berhenti. Nah, di sini tanya momentum ya. Berarti momentum sebelum itu adalah M kali V ketika dia masih berjalan ya. Masanya adalah 500 kilo, ya kalau di fisika harus kilogram, masanya dikali V-nya 36 meter per second ya. Kalau kilometer per jam rubah dulu ke meter per second, 18.000 kilogram meter per second. Lalu yang B, P setelah menumbuk. Karena dia setelah menumbuk berhenti, berarti V-nya 0 ya kan. Jadi 500 dikali dengan 0 ya. V-nya 0 maka 0 kilogram meter per second. Akibatnya yang C ditanya perubahan momentumnya kan. Delta P-nya adalah P sesudah ya dikurang P sebelum. Berarti 0 dikurang 18.000 atau min 18.000 kilogram meter per second. Jelas ya? Ini nggak susah. Nomor 3 tentang perubahan momentum aja sebelum dan sesudah. Sebenarnya momentum itu kekal sebelum dan sesudah. Sebenarnya kekal ya. Tapi bisa terjadi perubahan momentum. Nah, ini menghasilkan yang dibilang impuls. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian mengerti di bagian yang pertama ini tentang simple concept dan soal latihan yang bagian pertama.